kita masuk kepada Yeremia ya, pasalnya yang ketiga. Yeremia pasal 3. Sudah bisa lihat pelan-pelan ya. Yeremia pasal 3. Dahulu itu judulnya pertobatan kepada Tuhan. Pertobatan kepada Tuhan. Jadi mungkin campur-campur kita sekali ini. Sudah banyak kesanku, bagus kalau tidak melulu kali penjelasannya dalam bahasa Karo. Ya, ya campur-campur ya. Baik, sudah. Coba kan bukan dulu Yeremia pasal 3 ya, Yeremia pasal 3. Ya, bas Yeremia yang dakari labu kita berurut kal ya, labu ke di seluruh pasal kalau kita pelajari. Tapi garis besarnya bisa kita dapat ya. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasal 3. Pertobatan kepada Tuhan, itu dibuatnya judulnya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya. Jadi ini masih ingat ya? Hubungan. Ya, ini menjadi dasar teologi yang sangat penting sekali. Hubungan. Ya, karena nanti dalam hubungan itu kita menemukan pertobatanku ini benar atau pertobatanku ini palsu. Makanya Yeremia memakai istilah hubungan suami istri. Jadi kalau suami istri sering cerai-cerai, itu maksudnya berdosa. Gabung lagi, bercerai, sambung lagi. Nah, jadi hubungan itu nanti membuat dasar kita salah kak, pengangkanku dendai. Ya, sebagainya pertobatan kepada Tuhan. Ya. Firman-Nya, jikalau seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu pertanyaan Nabi Yeremia. Karena dia tahu prinsip perkawinan itu dalam Ulangan 24. Nanti kita baca. Kita lanjutkan ya. Jadi pertama kamu tahu hubungan kita dengan Allah seperti hubungan suami dan istri. Ya. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi pelan-pelannya ini tadi istrinya sudah dikasih surat cerai gitu ya. Sesudah surat cerai dia, kawin dia dengan laki-laki yang lain. Ya, itulah namanya dia pergi menyembah berhala-berhala. Ya, jadi hubungan kita itu semua istri hubungan dengan berhala-berhalanya. Itulah laki-laki yang kedua. Allah sudah menceraikannya. Sesudah itu dia kawin dengan laki-laki yang lain. Itulah berhala. Baru ditanya Tuhan di bawahnya. Dan mau kembali kepadaku. Ya, engkau telah berzina dengan banyak kekasih. Banyak kekasih kita sudah tahu ya. Banyak kali berhala orang ini dalam zaman kitab Nabi Yeremia ini. Ya, semua minyak-minyaknya pun lengkap gitulah kalau zaman sekarang ini. Ada minyak urutna, ada minyak rambutna, kayak nari dewa kando. Ya, lika tambar-tambar tulanna, jadi kayak nari dewa. Gosok gigi na, mau masuk na jaiban bue nanggo.
dilaki nandai, berhala nandai. Iya, jadi endamia, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih. Jadi kalau kita berbuat dosa dan menyembah berhala, kita sudah berzina di sini dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Kan kita sudah masuk ya, di bukit-bukit gundul itu lah penyembahan Baal kita bilang ya. Iya, baru di bawah pohon-pohon rimbun. Jadi kalau Anda lihat penyembahan berhala, bisa juga Anda katakan, ya kok mirip dengan yang aku tahu. Makanya ada batu-batu di situ. Ya, jadi di situ dia. Ada juga pohon-pohon rimbun yang agak ngeri-ngeri daunnya. Di situ juga dia beribadah. Nah, ini maksudnya di sini. Di situlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Ditiduri artinya di sini tidak dikuasai oleh penyembahan berhala itu. Iya, seperti dia kerasukan, tak seluk, manggo ia ikuasai dilakina si pedua kendai. Entah minak-minak ia apa begini dah. Manggo ikuasai ini yang maksudnya janda tidur. Labo secara suami istri dalam hubungan daging. Iya, di pinggir-pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Ini nggak usah kita ceritakan kali karena kita pun nggak pernah nyampe padang gurun melukas hitam. Nah, engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi Yeremia seringkali pakai istilahnya zina. Jadi boleh kita masuk sekarang. Kalau saya sudah jadi orang Kristen dan kalau saya berbuat dosa, bisakah itu kukatakan aku sudah berzina dan kembali datang kepada suamiku? Makanya nanti ya, kalau begitu nggak gampanglah kita berbuat dosa. Kan nggak gampang kita ambil laki-laki lain. Sesudah kita bersama dengan laki-laki itu, kita tinggalkan, datang lagi kita ke laki-laki kita yang pertama, suami kita. Inilah menjadi gambaran supaya nanti tidak terlalu kita gampang berbuat dosa kalau memang benar-benar kita sudah bertobat. Baik, kita lanjutkan nanti. Sudah itu nanti saya uraikan. Ayat 3. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Rupanya kalau negeri itu dicemarkan dengan berhala, hujan tidak diturunkan lagi. Ya, nanti ayatnya akan ada di dalam tulisan kita ya. Ya, itulah makanya waktu satu orang nabi, namanya nabi apa itu yang menahan hujan 3,5 tahun ya. Iya, Nabi Elia ya. Karena mereka ini sudah berbuat dosa sehingga Tuhan tidak menurunkan hujan lagi 3,5 tahun lamanya. Karena itulah perjanjiannya, supaya mereka tahu bahwa negeri ini sudah cemar. Karena negeri ini sudah cemar, lana yang di Tuhan masuk-masuk dengan memberikan air hujan supaya terjadilah padang gurun dan menjadi kekeringan. Nah, ini kan sudah menjadi gambaran antara suami dan istri tadi, bahwa suaminya tidak mau lagi memberkatinya karena dia sudah cemar. Ya, itu yang dimasukkannya di sini. Siapa yang cemar? Penduduknya dan negerinya. Jadi di dalam kitab Israel, di dalam buku Israel ini, di dalam tentang Allah yang diceritakan oleh Yeremia ini, nggak bisa dipisahkan orangnya cemar atau negerinya cemar. Sama-sama dalam bagian ini. Karena semua itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan berkat kepada manusianya. Tuhan tidak menurunkan hujan untuk tanahnya yang sudah cemar. Iya. Baik, ayatnya yang ke berapa kita? 4 ya. Ayat 3 sekali lagi saya baca. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada musimnya, pada akhir musim
tidak datang lagi. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Tahu dahi ya? Ya, seperti mukanya ya. Jadi dia seperti mukanya ini kemana saja mau mencari laki-laki yang lain. Itu dimasukkannya di sini. Ya, sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Iya, jadi rupanya orang Israel itu salah satu tidak tahu mengenal malu. Ayat 4. Bukankah baru saja engkau memanggil aku? Ini kan Allah ya. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Jadi mereka memanggil Allah itu Bapakku. Engkaulah kawanku sejak kecil. Jadi hebat orang Israel ini mengungkapkan hubungannya dengan Allah ya. Iya, bukankah engkau Bapakku katanya. Kedua apa katanya? Ya, engkaulah kawanan sejak kecilku katanya. Bagus dia mengungkapkannya. Iya. Tapi apa maksudnya dia mengungkapkan baik ini? Di bawahnya, untuk selama-lamanya kah engkau akan murka? Nah, itu lagi dia kan? Ya, jadi 3 karakter Allah sudah dikasih tahunya. Kedua, atau menaruh dendam untuk seterusnya. 4 ya. Ya, engkaulah Bapakku katanya ya. Ya, sejak dari kecil bahwa katanya engkaulah kawanku kan gitu ya. Ini kan menyatakan hubungan dengan Allah. Iya, apalagi katanya selama-lamanya kah engkau akan murka katanya ya. Baru apa lagi? Atau menaruh dendam untuk seterusnya katanya kah? Apa maksudnya keempat ini diceritakannya tentang sifat Allah? Tujuannya menceritakan itu ayat berikutnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Inilah dia pertobatan yang palsu itu. Tahu dia bahwa itulah Bapakku. Tahu dia dari sejak kecil dia sudah kenal. Tahulah dia Allah itu panjang sabar. Tahulah dia bahwa Tuhan tidak menaruh dendam seterusnya. Rupanya ini dia katakan sifat Allah supaya engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Jadi kalau sekarang bisa kamu katakan, iya Allah itu kan panjang sabar ya. Iya katanya kan 7 kali pun kita berbuat dosa, 7 kali. Kan betul nanti kita diampuni lagi gitu. Dan itulah yang dipakainya. Supaya dia bisa langsung senantiasa berbuat kejahatan. Nah, inilah enaknya di sini. Bisa kita bayangkan ya, supaya nanti kalau kita masuk di dalam pengertian kita itu, oh kalau ku pakai sifat Allah, bukan berarti supaya aku punya izin ya. Iya, bukan supaya aku punya izin melakukan kejahatan. Jadi jangan kita pakai kebaikan Allah itu membuat kita bisa terus berbuat dosa. Karena kalau kita itulah Bapakku katanya ya. Iya, dari sejak kecilnya itulah kawanku katanya. Kan dekat kali dia dengan Tuhan. Baru kedua, oh dia tidaknya seterusnya merasa marah katanya. Tidak selamanya dia murka katanya. Itu dikatakan mereka supaya mereka dikatakannya tadi, engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatanmu. Ya. Baik, saya coba sambung lagi. Kalau begitu hubungan orang ini dengan Allah. Mari kita bahas ayat 1. Jadi kalau saya baca di sini dulu ya, ini kan sering kita baca ya, nanti kita ulangi lagi. Hubungan suami yang sudah cerai. Bagaimanakah dia dapat kembali kepada suaminya itu? Inilah gambaran pertobatan yang diuraikan di sini. Bagaimana rupanya undang-undang perkawinan Israel kok itu dipakainya? Mari kita lihat dari Ulangan 24. Karena di dalam Ulangan 24 itu diceritakan
undang-undang perkawinan itu. Ya, jadi dalam Ulangan 24 ini nanti Anda baca, oh ini rupanya undang-undangnya. Supaya kita bisa semakin mengerti pertobatan yang benar dan pertobatan yang salah. Saya baca ya. Tentang perkawinan. Jadi Yeremia memakai istilah ini. Ya. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi istrinya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu. Kenapa tidak suka lagi perempuan itu? Sebab didapatinya yang tidak senonoh kepadanya. Lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Apa tadi tidak senonoh dengan umat Israel? Kan sudah Tuhan kasih surat cerai ya. Karena mereka sudah menyembah berhala. Mau Anda lebih dalam sedikit? Itulah sebabnya makanya di kitab Keluaran pasal 20 waktu Musa menulis 2 loh batu, tetapi umat Israel tidak sabar menunggu. Sebelum Musa turun, umat Israel sudah membuat apa? Anak lembu emas untuk disembah. Akhirnya datang Musa. Surat perjanjian yang sudah ditulis Allah itu dalam 2 loh batu tadi kan dipecahkannya ya. Apa bayangan Anda dipecahkannya? Iya, surat cerai bahwa semua perjanjian di dalam loh batu ini tidak berlaku lagi karena engkau telah berzina dengan anak lembu emas. Itulah makanya Musa melemparkan itu karena tidak lagi perjanjian ini sah. Karena mereka sudah tidak senonoh lagi menjadi seorang istri yang sah. Itulah sebabnya makanya akhirnya Tuhan katakan apa? Buat lagi lah Musa sekali lagi dan datang lagi supaya ditulis. Nah, dalam ayat 1 inilah yang sudah terjadi. Sudah cemar mereka, akhirnya dikasih Tuhanlah surat cerai kepada umat Israel ini. Sama dengan pengalaman nenek moyang mereka di gunung Sinai. Nah, ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, kawin lagi dia dengan laki-laki yang lain. Makanya tadi baik di gunung-gunung, di atas bukit, di bawah pohon, di bawah pohon-pohon, disitulah kamu semuanya kawin dengan penyembahan berhalamu itu. Ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya. Jadi yang kedua ini pun tidak pula cinta lagi. Berhala ini pun tidak juga lagi suka sama dia. Begitu ini ya? Iya, tidak lagi. Ya, dan ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian yang mengambil dia menjadi istrinya itu mati. Ayat 4. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Jadi tidak boleh lagi sebenarnya. Itulah maka tadi dikatakannya bapakku apa katanya tidak selamanya marah ya, karena tidak bisa lagi. Disambungnya, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Setelah perempuan itu dicemari, sudah kawin dengan laki-laki yang lain, nggak boleh lagi pada laki-laki yang pertama. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Inilah yang dimasukkannya. Janganlah engkau mendatangkan dosa karena kecemaran itu. Itulah ayatnya yang pertama. Dosa umat Israel diuraikan oleh Yeremia dalam hubungan suami istri dalam bangsanya itu. Ya.
Baik, kita lanjutkan kalau demikian sudah tahu kita. Jadi kalau inilah pegangan mereka antara Allah dengan Israel. Sebenarnya kan tidak gampang dia kapan-kapan menyembah berhala. Karena tahu dia risikonya bahwa akan dipecahkan nanti surat perjanjian ini. Karena kamu bukan lagi istriku yang selayaknya, karena kamu telah kedapatan tidak lagi senonoh karena sudah cemar, engkau telah bergabung dengan laki-laki yang lain. Iya. Dan masih mau kembali datang lagi dia. Nah, makanya dikatakannya itu merupakan dosa kenajisan di hadapan Allah. Iya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayatnya yang kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Tahu ayat itu ya? Kalau gitu, adakah bukit-bukit kamu tidak beribadah kepadanya, katanya. Ya, nyembah berhala itu. Pindah dari satu gunung ke gunung yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain lagi ya. Ya, itulah dia. Nah, baru apalagi nih ke gunung ya, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasihmu. Jadi bukan saja itu, dia nunggu juga. Ya, baru masuk ayat yang ketiga. Sebab itu deras hujan tidak akan turun lagi. Saya baca Ulangan pasal 11. Ya, Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 itu mengenai hujan. Ulangan pasal 24 tadi mengenai hubungan dalam umat Israel dengan Allah. Kalau Ulangan pasal 11 itu mengenai hujan. Ya. Jadi bisa kita pelan-pelan belajarnya. Nanti kalau sudah ngerti bisa kita buat cepat. Nah, Ulangan 11 ayat 16. Hati-hati supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Betul ya? Iya, maka Tuhan akan menutup langit. Sehingga Yeremia mengatakan hubungan tentang suami istri tadi, dan sekarang dia menyatakan kenapa malah petaka menimpa negeri ini, kok tidak lagi turun hujan, karena kamu telah beribadah kepada yang lain. Maka kalau begitu, kalau kita berbicara soal okultisme, iya, memang kitab Nabi Yeremia itu sangat diungkapkannya lah tentang okultisme itu dan apa akibatnya. Di sini sudah dua akibatnya ya. Mengenai tanah tidak lagi turun hujan. Tahu kita artinya tidak lagi turun hujannya? Suaminya yang pertama itu tidak akan memelihara tanah itu lagi. Iya, supaya istrinya yang sudah cerai tadi tidak lagi mendapat berkat dari suaminya yang pertama itu. Makanya mereka bertanding di Gunung Karmel antara Nabi Elia dengan semua nabi-nabi palsu waktu Raja Ahab. Kan itu menjadi pertandingan dalam kerajaan Raja Ahab ya. Iya, mari kita undang supaya turun hujan. Dan di sanalah Elia yang menang karena Elia ingat hubungan umat Israel dengan Allah seperti suami istri. Dan istri ini sudah berzina dengan berhala-berhala yang lain. Maka suaminya yang asli yang membawa dia keluar dari tanah Mesir tidak akan menurunkan lagi hujan. Maka tidak ada lagi berkat. Tandanya suaminya apa? Marah. Kan itu tadi kan? Kan itu tadi dikatakannya. Untuk selama-lamanya kah ia murka katanya ya? Atau menaruh dendam untuk seterusnya kah katanya? Iya. Karena suaminya sudah tidak lagi memeliharakan dia karena ada laki-laki yang lain yang menjadi tempatnya bersundal. Inilah hubungan setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita ada hubungan dengan dosa dan penyembahan berhala,
hubungan kita. Karena kan dosa artinya apa? Terpisah dari Allah. Kan itu artinya dosa. Ya, jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita terpisah dengan Allah. Kan itu juga dikatakan hubungan kita di dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Hubungan hidup. Kalau kita berbuat dosa, maka kita terpisah dari pohon anggur itu. Ya, kita tidak dapat lagi berkat daripada suami kita ini. Iya. Oke ya, aku rasa inilah sebabnya. Bagian yang pertama, inilah pertobatan kepada Tuhan. Ya, jadi kita jumpa pertobatan orang ini adalah pertobatan yang palsu. Mari kita lanjutkan. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Jadi ini ada bujukan ya. Jadi di kalimat di bawah ini bujukan. Tuhan berfirman kepada aku dalam zaman Raja Josia. Jadi dalam zaman Raja Josia itu sudah saya jelaskan di dalam bagian ini. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Israel itu 10 suku. Kita ingat itu yang ibu kotanya Samaria. Itu Israel. Yehuda itu 2 suku ya. Suku Yehuda dan suku Benjamin. Ibu kotanya Yerusalem. Iya, satu di selatan, satu di utara sesudah Daud meninggal. Iya, jadi kerajaan dibagi 2 ya. Karena dosanya Daud ya. Iya, jadi bagi 2. Tuhan berfirman kepada aku dalam zaman Raja Josia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah tiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Sama ya. Jadi Israel juga melakukan hal yang sama. Makanya diajak dia. Pikirku, kata Tuhan. Karena Tuhan ini kan berpikir ya. Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Itu yang dipikirkan Tuhan. Sesudah nanti dia puas dengan persundalannya, dengan berhala-berhala itu, dan hujan tidak turun lagi, penderitaan menimpa hidupnya, kuharap dia kembali, kata Tuhan. Jadi kutuk di sini tidak menurunkan hujan untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah meninggalkan sumber air hidup ya, dan menggali kolam yang bocor. Ya, itu harapannya. Makanya pikirku, kata Tuhan ya, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Jadi sudah dia menderita, masih terus juga dia berbuat dosa. Ini yang diharapkan Tuhan sebenarnya. Tetapi ia tidak kembali. Dilanjutkannya seperti ayat 5 tadi. Engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan itu. Jadi Tuhan berharap. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya ya. Ya, Yehuda tadi kan suku Yehuda sama suku Benjamin ya. Itulah ibu kotanya Samaria, di mana Josia ini menjadi raja. Iya. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia. Jadi Yehuda juga perempuan yang tidak setia juga. Dia juga meninggalkan suaminya yang asli. Itulah dia. Ya, ayat 8. Dilihatnya, jadi dilihat oleh Yehuda inilah bagaimana keadaan saudaranya Israel. Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya. Jadi ini dipakai ya. Jadi janganlah nanti kita berbuat dosa ya. Karena berdosa itu artinya apa? Berjinah kita dalam dosa itu. Berhala. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan yang satu lagi. Dan itulah kawan kita dalam waktu kita berbuat dosa itu. Maka di sini zina, sundal, melampiaskan emosi nafsu, semua itu dipakai kitab Nabi Yeremia, karena itulah yang mau diceritakannya. Iya, dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya aku telah menceraikan Israel. Jadi diharapkan Tuhan kalau sudah Israel ini sudah diceraikan, supaya Yehuda jangan lagi mengikuti hal yang sama. Itu maksudnya di sini diharapkannya. Perempuan murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Kan sudah cerai ya. Makanya tempat ibadah umat Israel pun tidak ada lagi. Dibuatnya
tempat ibadahnya di daerah Samaria kan begitu, di atas gunung Karmijin. Dia tidak bisa lagi datang ke Yerusalem pun. Itu namanya sudah cerai. Iya. Dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu juga tidak takut. Iya. Melainkan ia juga pun pergi bersundal. Kan pakai istilah perjinahan semua. Ikut juga dia bersundal. Sudah dilihatnya tidak turun hujan di daerah utara pada waktu masa Raja Ahab pun. Dilanjutkan saudaranya ini lagi. Maka sebenarnya kalau Tuhan murka waktu kita berbuat dosa, tujuan Allah supaya saudara kita yang lain ini jangan mengikuti cerita kita. Itu yang diharapkan Tuhan. Maka Tuhan tadi pakai istilah yang sangat bagus dalam bahasa Indonesia. Pikirku, kata Tuhan ya. Iya, pikirku kalau dilihatnya saudaranya Israel sudah kuceraikan. Dan sudah tidak lagi kuturunkan hujan atas dia. Supaya Yehuda tidak mengikuti jejak yang sama. Tapi mereka juga ikut bersundal. Walaupun sudah melihat saudaranya, kuberikan surat cerai. Maka tujuan penderitaan. Supaya saudara kita yang lain tidak mengikuti jejak kita itu. Iya. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Mari kita lihat ayat 9. Ini pindah dia kepada Yehuda. Dengan sundalnya yang sembrono itu, sembrono bisa kita sembrono kali dengan kuasa gelap. Lo kai pena. Ya pagi di muka malam pinagit, mamajikan kita balik kaku di batandai. Di batai ini akan panjang sabar. Mama bagian dia katakan dari labolalap dia merawaman banta. Katakan nakaken 70 kali 70 pe pancing kita almina di batang tenda meng bapanta. Enggak teman tanenari nina. Gelap terus ia bisa melakukan kejahatannya itu. Ya, inilah menjadi beban Yeremia. Maka tidak bisa tidak. Kalau demikian, tidak cukup mereka dihukum di tanah Kanaan. Harus dibuang besi yang lebih keras untuk mengukir dosa mereka. Itu nanti pasal 13, 14 sampai 15. Bahkan nanti sampai dilarang oleh Tuhan, hei Yeremia, jangan lagi kau berdoa untuk bangsa ini. Ya, walaupun Musa dan Samuel berdoa, aku tidak akan mendengarkannya karena ciri ini tadi. Apalagi ditambah dengan kepalsuan nabi-nabi. Apa kata nabi-nabi yang palsu? Ini tempat bait Allah. Kita ini umat kepunyaan Allah. Allah pasti akan membela anak-anaknya. Inilah dia ceritanya. Makanya disambung Tuhan ayat 9 kan. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri. Ini menyangkut negeri ya. Dan berzinah dengan menyembah batu dan kayu. Padahal untuk itulah tanah Kanaan diserahkan kepada umat Israel. Supaya tanah itu menjadi kudus. Maka semuanya berhala-berhala waktu mereka masuk tanah Kanaan harus dibuangkan. Termasuk waktu akan berbuat dosa. Akan sendiri satu keluarga langsung dilenyapkan waktu sudah mengalahkan kota Jericho. Supaya jangan lagi najis, sekarang mereka yang menajiskannya. Ayat 10. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya. Berat ya? Iya, dengan tulus hatinya. Tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tahu kita tidak tulus hati datang kepadanya. Tuhan tahu kita datang dengan pura-pura. Ini yang dikatakan. Juga dengan semuanya ini, Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hati, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Apa tadi pura-pura? Itu ayat 5 tadi. Ayat 5 sudah ungkapkannya apa itu pura-pura. Pura-pura itu ayat 5 tadi masih ingat ya? Iya. Baru saja engkau memanggil aku bapamu. Kan gitu ya? Baru saja engkau berkata, engkaulah kawanku. Mantap ya pengakuan dosa. Oh Allah ini baik dan sebagainya. Iya, tidak selamanya dia murka. Ia panjang sabar.
kayu salib, kayu persilang dai dosa sampai sasap kenang terus kena jerban dosa. Barulah datang firman Tuhan, demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan, tidak tulus hati, dan dengan pura-pura. Itu dipakainya Alkitab istilahnya, tidak tulus hati, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Nanti Anda bisa lihat Raja Hizkia mengadakan kebohongan rohani, Raja Josia akan mengadakan rohani. Itu dalam 2 Raja-Raja 18 dan 2 Raja-Raja 23. Semua kebangunan rohani ini hanya satu generasi saja. Mati Raja Hizkia, maka kembali lagi mereka menyembah berhala. Itu yang diuraikannya dalam ayat 10 ini. Mati Raja Josia, kembali lagi mereka menyembah berhala. Karena mereka memang datang hanya pura-pura, tidak sampai kepada hati mereka yang sesungguhnya. Ayat 11. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda. Bahkan Israel lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Ke utara tadi apa ya? Ke Samaria ya, ke Israel. Katakanlah, kembalilah hai Israel, Allah memanggil. Kembalilah perempuan murtad ini di hadapan Allah hidup kita. Allah memanggil umat Israel itu adalah perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Baru sampaikan Tuhan apa? Mukaku tidak muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Ini kepada utara. Inilah sifat Allah. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selamanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa murni pertobatannya? Itu ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu. Ya. Akuilah kesalahanmu. Nanti ada PR kita ya. Nanti ada PR kita, kan ini kan sekolah ya, namanya kan sekolah jemaat ya. Waktu saya buat sekolah jemaat di Medan, ada 3 orang jemaat yang menjawab. Yang lain mungkin dia tidak suka PR. Pertanyaannya nggak payah pada waktu jemaat di Medan. Ya, mengapakah kita berdoa? Kan nggak payah ya. Dan mengapakah Anda tidak berdoa? Cuma 3 orang yang menjawab, cuma 2 yang benar, 1 orang salah fatal jawabnya. Jadi nanti ini juga ada PR. Ya, PR-nya apa Pak? Tadi sudah kita ceritakan pertobatan apa? Yang tidak tulus hati dengan pertobatan yang pura-pura. Ya, nanti itulah PR kita. Ya, bagaimana ciri-ciri orang yang pertobatan pura-pura dan bagaimanakah pertobatan yang murni? Itu kan ada bahannya di bawah ya. Itu besok. Baik, sampai di situ kita dulu. Kita lanjutkan ayat 13. Hanya akuilah kesalahanmu. Jadi pertobatan yang benar dalam Alkitab Anda tahu itu Mazmur 51. Inilah pengakuan kesalahan Nabi inilah Raja Daud. Pengakuannya mulai dari sebelum aku dari kandungan ibuku pun, di dalam kandungan ibuku pun aku telah berbuat salah kepadamu. Dalamnya, ya. Lalu berikutnya apa? Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Apalagi dikatakannya, telah melampiaskan cinta birahimu. Tajam-tajam pengakuan dosanya, birahi, gitu ya. Iya, kalau dikatakan birahi mungkin kuping Anda terlalu kudus mendengarkannya, mungkin Anda menutup kuping ini. Kalau Anda birahi dengan perbuatan dosa itu ya. Iya, tapi itu dipakai Alkitab. Makanya ini Roh Kudus pakai kata ini. Telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun. Kedua, dan tidak mendengarkan suaraku.
Demikianlah firman Tuhan. Saya coba ingat perjanjian baru, pengakuan dosa yang benar. Kutulis di sini Lukas 15 ayat 21. Lukas 15 ayat 21. Inilah seorang yang sudah mendurhaka terhadap bapaknya. Pasti Anda tahu itu cerita anak yang hilang. Bagaimana mendurhakanya dia terhadap bapaknya? Sebagai orang karo mesti katakan, lengape mati bapana, nggo pindona kai. Kai kak duje. Ajang bapana ndai jadi ajang natena. Amin nabe bapana ndai la bulit kalak rebagi. Adi bapana lang kak makanan ini Tuhan Yesus barang maka dina Tuhan Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, katanya, biarlah orang matinya menguburkan orang mati. Karena sebelum bapaknya mati, nggak bisa dia meninggalkannya. Kalau nanti bapaknya sudah meninggal, habis hartanya dibagikan saudaranya yang lain, dia nggak kedapatan. Itu arti cerita itu. Tetapi anak yang Lukas 15 ini, dia memberontak terhadap bapaknya dan dia menuntut haknya yang bukan pun haknya. Makanya besar kalilah dosanya kepada bapaknya itu. Itulah dosa Lukas pasal 15. Anak yang bungsu ini meminta dan dia pergi meninggalkan bapaknya. Bagaimana pengakuan pertobatannya? Itu yang kita mau pelajari. Tadi kan Tuhan sudah undang yang marilah katanya ya. Hanya akuilah kesalahan. Bukan itu tadi. Bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Allah. Dan telah melanggar firman-Ku. Kan itu ya. Ya, makanya anak yang hilang ini sudah melanggar ketetapan bapaknya dengan anaknya. Meminta harta sebelum bapaknya meninggal. Itu keji kali, apalagi kita karo. Adilang aku mati bapak anta, si pindu harta anta, kugani na bapak ante. Kurang lampas ng kakonak makang mati. Aku katanya ya. Ini begini. Nah, sini pengakuan dosana. Pasal 15 ayat 21. Gaji pengakuan dosana. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Begitulah cuma pada waktu itu ya. Sorga artinya kepada Allah ya. Karena Allah kan tinggal di sorga. Aku telah berdosa kepada sorga, kepada Allah. Kenapa dia berdosa kepada Allah? Karena undang-undang Taurat katanya apa? Taatlah kepada orang tuamu, di situ dosanya kepada Allah. Baru apa pengakuan dosa yang kedua? Dan terhadap Bapa. Jadi nggak layak lagi ya. Terhadap Allah sudah berdosa, terhadap Allah sudah berdosa, baru disambungnya di belakang. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Barulah ini ketiga pengakuan ini harus benar. Aku tidak layak. Makanya tadi nggak layak lagi dia menjadi istri. Karena kalau dia datang nanti kepada suaminya ini, maka menjadi cemarlah tanah ini. Makanya jadi cemarlah dia waktu dia datang ke rumah. Itulah sebabnya abangnya gimana? Nggak mau lagi pulang ke rumah. Maka dengan menerima anak bungsu ini, terjadilah perpecahan di tengah-tengah peradatan orang Israel. Itu yang tadi dibilangnya. Tidak bisa lagi pulang istri yang sudah diceraikan. Apalagi dia sudah berkeluarga dengan orang lain. Makanya anak yang bungsu itu apa dikatakan? Anak yang sulung ini apa? Ini anakmu yang sudah bergaul dengan perempuan-perempuan jalang semua. Masa kau terima lagi kembali? Karena nggak mungkin lagi dia diterima. Itulah artinya ayat ini. Ya. Jadi ada 3 pengakuannya. Supaya nanti kita melihat Alkitab yang lain. Tidak layak lagi dia apa katanya? Disebut menjadi anak. Jadi sebagai upahan saja dia datang. Inilah pertobatan yang benar. Makanya kalau nanti Anda baca pertobatan Lukas pasal 19, apa kata Sakeus? Semua separuh daripada yang ini akan ku kembalikan. Waktu Anda bertobat, adakah Anda merasa rugi? Adakah kerugian menjadi bagian Anda waktu Anda bertobat?
Atau Anda akan katakan seperti yang palsu tadi. Bapakku katanya, sejak kecil kita sama katanya. Tidaklah selamanya engkau murka karena engkau Allah yang panjang sabar. Lantas Tuhan katakan apa? Supaya engkau tetap dapat melakukan kejahatanmu itu. Anak yang bungsu tidak lagi. Zakeus bersedia dia rugi. Makanya Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa mau mengikut aku, harus pikul salibnya sendiri. Ini pertobatan yang benar. Mari kita baca sedikit sampai kita besok. Kuharap jemaat Kabanjahe lebih baik melakukan pekerjaannya ya, supaya nanti kita masuk di sini. Oh, PR. Iya. Oke, saya baca di bawahnya ayat 7. Pikirku katanya, sesudah ia melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Anak yang hilang sesudah dia menghabiskan semua uangnya itu, memang dia datang kepada bapaknya kah? Datang ya? Ya, pikirku sesudah ia melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Anak yang hilang kembali kepada bapaknya dengan status, aku bukan lagi anak saja, izinkanlah aku tinggal di rumah. Israel sudah diceraikan, tetapi Yehuda juga tidak takut dan melakukan kejahatan yang sama. Sudah baca kita ya? Perempuan tadi diberi surat cerai. Anak yang hilang itu sudah diberikan cerai, nggak ada lagi bagiannya di rumah. Dan menuruh dia pergi dari rumah. Inilah hubungan antara suami istri. Dia sudah meninggalkan rumah, dia tidak lagi di dalam. Yehuda saudaranya itu juga tidak takut kepadaku, tidak datang kepadaku dengan tulus hati, tetapi dengan pura-pura, sama dengan ayat 5. Nah, pertobatan yang pura-pura dan sedapat-dapatnya terus berbuat kejahatan. Ini perhatikan, dipakainya firman Tuhan itu supaya dia harus terus melakukan kejahatan itu. Inilah pertobatan yang palsu. Pertobatan Raja Hizkia itu ada 2 Raja-Raja 18 kalau Anda baca. Pertobatan Raja Josia ada dalam 2 Raja-Raja 23. Begitu kedua raja ini mati, Israel kembali lagi kepada dosanya semula. Begitu hukuman selesai, kembali lagi dia melakukan dosanya yang sama itu. Inilah dosa. Inilah pertobatan yang palsu dan yang pura-pura. Sekarang Anda ada contoh di belakangnya. Bolehkah Anda menceritakan pertobatan yang benar yang ada dalam firman Tuhan? Jadikanlah hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan adanya buah yang baik. Ini jelas. Ini jelas sekali. Jadi kalau ada pertobatan, ada buah yang baik keluar. Yang paling jahat cerita di dalam Alkitab itu adalah tidak ada yang lebih jahat daripada Saulus. Dia menganiaya jemaat dan waktu Stefanus dibunuh, dia menjadi saksi dan menyetujuinya. Tetapi begitu dia bertobat dan dia yang mengungkapkan kasih karunia Allah, keselamatan oleh anugerah Allah. Tetapi anugerah Allah tidak pernah sia-sia, tidak menghasilkan buah. Apakah Anda bertobat dalam keadaan yang palsu? Memakai ayat-ayat Alkitab untuk Anda bisa langsung memelihara kejahatan itu. Yeremia pasal 3 ayat 5 tadi. Baru Tuhan katakan pasal 10 ayat 10 itu, kamu bertobat dengan pura-pura saja. Dari mana Anda tahu pertobatan Anda yang benar? Ini besok kita uraikan. Mari kita berdoa. Benarlah Tuhan, Yeremia ini menyampaikan buah hati Allah sendiri. Dia bisa melihat yang pura-pura datang. Kami berdoa supaya Allah ada di antara kami ini. Pertobatan yang palsu, kedatangannya kepada Tuhan Yesus pura-pura, dan sampai hari ini dia ada di dalam murka. Hamba-Mu ini berdoa supaya dia dapat menemukannya
betapa liciknya hatinya, sehingga memakai firman Tuhan itu untuk melakukan kejahatan terus-menerus. Berkatilah firman-Mu ini, sehingga Roh Kudus dapat menunjukkan dosa kami dalam hal kepalsuan dalam pertobatan ini. Terima kasih Tuhan kalau sudah ada penghukuman dan penderitaan. Tujuan Allah rupanya supaya orang lain bisa takut dan supaya terjadi pertobatan yang benar, kembali kepada sumur yang hidup itu. Itulah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamulah kami mengucap syukur, dan yang malam hari ini berhadapan dengan kami masing-masing dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.